Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiti Siregar. Dengan NPM 20510200255, saya akan memenuhi tugas UAS Green Economy and Trade yang berjudul Tanggung Jawab Bank dalam Penegakan Green Banking mengenai kebijakan kredit. Fungsi utama perbankan sebagaimana telah diungkapkan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, di samping harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu masalah lingkungan hidup. Kegiatan operasional perbankan tersebut, yang terutama berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya, bank atau kreditur dalam memberikan kredit pada debitur selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis atau kontrak. Meskipun ini perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri. Artinya debitur tidak diberi kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut. Dari substansi perjanjian kredit tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan bank atau kreditur lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak bank dapat memaksakan kepada debitur agar menurut dan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Pencantuman klausul-klausul tentang lingkungan hidup bukan hanya peran serta bank dalam mengelola lingkungan hidup, tetapi juga dapat menguntungkan bank seandainya pihak debitur dalam usahanya telah mencemarkan lingkungan, setidaknya dari turut serta bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan perusahaan debitur. Dalam skala yang lebih luas, jika semua bank melakukan tindakan yang sama, setidaknya akan mengurangi pencemaran lingkungan. Karena jika pencantuman klausul tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi, yang tidak dapat ditawar lagi, maka akan memberikan dampak positif dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang luas. Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, di mana klausul-klausul yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitur untuk bersedia membayar biaya audit dalam lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditur atau pemberi pinjaman tentang lingkungan, sebagai tanda jadi dan mengizinkan pihak bank dan agen-agennya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan. Selanjutnya, perjanjian tersebut membuat konvenan sebagai berikut. Pertama, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup. Kedua, tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi standar kelayakan pakai. Lalu, bersedia membayar biaya pembersihan dan secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalah-masalah yang menyangkut lingkungan. Ketentuan-ketentuan lain yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain, segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan oleh debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya. Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di areal debitur. Lalu, debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan di masa lalu. Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya. Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan cash flow bank tersebut. Demikian pula return capacity dari kredit yang diberikan kepada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti, maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai. Peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan, di mana perbankan dapat mendorong nasabah atau debitur
Untuk lebih serius memperhatikan aspek lingkungan, kelalaian bank dalam memperhatikan aspek lingkungan hidup akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik karena kerugian yang timbul akibat merosotnya nilai barang jaminan, ditutupnya usaha nasabah debitur, maupun akibat gugatan terhadap bank sendiri. Kenyataan yang dihadapi sekarang ini adalah dunia perbankan masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan. Solusi dalam rangka penerapan AMDAL, bank harus meneliti bahwa proyek yang dibiayai tidak bertentangan dengan tatanan lingkungan yang ada. Apabila dampak negatifnya cukup besar, bank harus mengkaji apakah industri itu memiliki plan treatment untuk pencegahan kerusakan lingkungan atau tidak. Bank dapat menolak proposal pemrakarsa apabila proyek tersebut tidak memiliki sarana pengolahan limbah yang baik. Kewajiban hukum dan moral setiap bank di Indonesia untuk ikut mengelola lingkungan hidup, sekalipun secara tidak langsung, seyogianya tidak terbatas hanya kepada melakukan analisis lingkungan hidup atas permohonan kredit calon nasabah debitur saja, tetapi kiranya dapat berlanjut terus sampai kredit yang telah diberikan atau dilunasi oleh nasabah. BI belum mewajibkan bank-bank untuk melakukan analisis lingkungan hidup dalam rangka mempertimbangkan permohonan kredit dari calon nasabah debitur. Baru sebatas tahap sebelum kredit diberikan. Setelah kredit diputuskan, pemberiannya oleh bank dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sama sekali belum diatur oleh Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.